Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sampai pada penghujung dari bab al-makharij ini. Tadi sudah kita singgung pada makhraj al-khayshum, di mana makhraj al-khayshum ini dari pangkal hidung, ya. Dan kemudian terkait dengan khayshum ini adalah sangat terkait dengan mim dan nun tadi, di mana mim adalah dari syafatain, kemudian nun dari lisan. Maka sebagian mengatakan bahwa lisan tetap punya peranan pada nun dan tanwin, nun yang sukun, ya. Nun dan tanwin, tanwin tentunya adalah sukun, ya. Baik dalam kondisi ikhfa atau juga dalam kondisi idgham dengan gunnah. Ini pada lisan, ya, pada nun. Kemudian pada mim, bahwa syafatain, dua bibir, tetap juga punya peranan. Pada mim ini ketika diikhfakannya atau ketika juga dengan idgham bi gunnah. Demikian pula khayshum juga punya peranan pada nun, tanwin dan mim, ya, dalam kondisi izharnya huruf-huruf tersebut, demikian pula dalam kondisi berharokat, ya. Maka bagaimana sebenarnya dalam hal ini ketika khayshum, ya, pada tadi sudah kita singgung pada mim yang disukun, kemudian pada nun yang disukun, kemudian pada mim dan nun yang bertasydid, ya. Dan pada nun tadi, nun pada yang gunnah, pada idgham bi gunnah. Maka sebenarnya ini masing-masing itu juga punya peranan. Meskipun mim di sini disukun dan kemudian gunnah, atau juga dengan pada nunnya juga demikian, maka tetap nun kembali kepada asalnya pada lisan, kemudian mim kembali kepada asal makhrajnya pada dua bibir. Hanya kemudian ketika peranan dua ini antara khayshum dengan mim, antara khayshum dengan nun, ya, dan antara khayshum dengan lisan, antara khayshum dengan syafatain, mana yang lebih kuat, maka itu yang kemudian ditentukan, maka itulah makhrajnya. Maka di sini bisa diambil kesimpulan ketika kerja lisan, ya, pada izharnya nun dan tanwin atau berharokatnya nun ini itu lebih banyak dari khayshum, maka ini adalah kerjanya lisan, ya. Maka lisan khususnya pada nun di sini, ya, adalah memiliki makhraj pada nun ini ketika nun itu diizharkan, demikian pula tanwin ketika izharnya nun dan tanwin, ya, atau ketika berharokatnya keduanya ini, ya, berharokatnya nun, maka ini miliknya lisan ini, ya. Dan makhrajnya kembali kepada asal dari makhraj nun ini dan dari lisan tadi, ya. Kemudian demikian pula ketika syafatain, dua bibir, dalam kondisi izharnya mim, ya,
atau berharokatnya mim itu lebih banyak kerjanya dua bibir daripada khaysum, maka dikembalikan ini adalah makhrajnya syafatain, ya. Makhrajnya mim ini pada syafatain. Akan tetapi dalam kondisi ikhfa'nya nun dan tanwin, ya. Ikhfa'nya nun dan tanwin yang pertama. Yang kedua idghamnya nun dan tanwin, ya, dengan gunnah, ya. Pertama ikhfa'nya nun dan tanwin, ya. Kemudian yang kedua idghamnya nun, ya. Demikian pula tanwin dengan gunnah pada nun mati atau tanwin yang bertemu dengan empat huruf, ya, nun, mim dan waw, ya. Kemudian pada ikhfa'nya nun dan tanwin, pada ikhfa' hakiki, ya, yang bertemu dengan huruf yang 15 selain huruf halaq, huruf idgham dan iqlab, ya. Maka ini sisanya adalah ikhfa' hakiki. Ini yang kedua, ya. Dan yang ketiga idghamnya mim dengan yang semisalnya, idgham mimi, ya. Idgham mutamathilain, ya. Nanti di bab idgham akan kita bahas, ya. Ada idgham mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain dan mutabaidain, ya. Ada 4. Soalnya di babnya akan kita bahas. Ini yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat ketika ikhfa'nya mim pada ba, ikhfa' syafawi, ya. Dan yang kelima ketika di tasydid mim dan nun ini, ya. Maka ketika mim dan tasydid mim dan nun di tasydid ini kerjanya khaysum itu lebih banyak, maka ini makhrajnya dikembalikan kepada khaysum. Nah, ini pada 5 tempat. Jadi ringkasnya bahwa khaysum ini bekerja atau makhrajnya khaysum ini pada 5 tempat. Yang pertama pada ikhfa'nya nun dan tanwin, ya. Ikhfa'nya nun dan tanwin ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15. Sidda'tana kam jada syakhsun qaddama dum tayyiban zid fi tuqallah zalimah. Ini huruf yang 15, ya. Nanti di bab nun mati ketemu tanwin yang akan kita bahas, ya. Ini yang pertama. Yang kedua ketika idghamnya nun atau tanwin dengan gunnah, idgham bi gunnah. Kemudian yang keempatnya ikhfa'nya atau idghamnya mim dulu, idghamnya mim ketika bertemu dengan mim, idgham mutamathilain. Dan yang keempatnya pada ikhfa' syafawi, ya. Pada ikhfa' syafawi ketika mim sukun bertemu dengan ba, dan yang kelima ketika mim dan nun di tasydid, ya. Ini khaysum semuanya adalah ini makhrajnya khaysum, ya. Hanya kemudian nanti ada ada sedikit terkait dengan nun mati atau tanwin bertemu dengan waw dan bertemu dengan ketika mim atau tanwin nun mati atau tanwin bertemu dengan nun, ya, pada idgham bi gunnah, ya, nun mim waw bertemu dengan ya dan waw. Nanti ada sedikit perbedaan, ya, ada sedikit pembahasan di sini, ya. Ini tidak mutlak khusyum. Insyaallah akan kita bahas di babnya, ya. Jelas ini adalah masuk dari khusyum, ya, dari 5 hal ini. Jadi kesimpulannya yang makhraj yang ke-5, ya,
Dan makhraj yang ke-17 ya, adalah makhraj al-khayshum, meliputi 5 tempat ya. Yang ke-5 satu ada ikhfa'nya nun dan tanwin. Kemudian yang kedua idgham nun dan tanwin. Kemudian yang kelima pada idgham mim dengan yang lisan yang idgham mimi. Jadi yang ketiganya idgham mim atau idgham mimi mutamatsilain. Pada idgham mutamatsilain ya. Idgham mimi ya. Kemudian yang keempatnya pada ikhfa syafawi, dan yang kelima pada nun wal mim al musyaddadatain. Ini khayshum ya. Idgham yang pertama ikhfa'un nun wa tanwin. Ini pada ikhfa hakiki ya. Atau lebih dikenal dengan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Kemudian yang kedua idgham nun dan tanwin bi gunnah. Ini pada nun mati atau tanwin ketemu dengan ya, nun, mim dan waw. Kemudian yang ketiga idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Pada mim bertemu dengan mim juga gunnah. Kemudian ikhfa syafawi, mim mati bertemu dengan ba. Dan yang kelima adalah nun dan mim musyaddadatain atau lebih ringan dengan bacaan wajibul gunnah, dengan bacaan wajibul gunnah. Wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza ma shuddida ya. Wa gunnatun qad aujabuha abada, dan gunnah qad aujabuha, mereka telah mewajibkannya selamanya. Fil mimi wan nuni idza ma shuddida, pada mim dan nun ketika di tasydid ya. Ini dengan khayshum ya. Maka dari sini jelas dan selesai sudah terkait dengan makharijul huruf. Yang pertama makhrajul jawf, ada 1 makhraj. Kemudian yang kedua makhraj halq ada 3. Kemudian yang ketiganya makhraj lisan ada 10. Dan makhraj syafatain ada 2 atau 3 kalau kemudian mau dipisahkan antara itbaq dan idmam. Pada mim dan ba, kemudian waw ya, dengan infitah pada wawunya. Kemudian yang terakhir adalah makhraj khayshum pada 3 tempat itu. Yaitu semuanya juga mim dan nun terkait dengan lisan dan syafatain ya. Maka masing-masing punya peranan. Hanya kemudian khayshumnya itu lebih dikuatkan pada
5 tempat ini, ya. Khususnya yang pertama dan kedua itu lisan punya peranan, tapi peranan khasyum itu lebih kuat, maka lebih dikuatkan kepada khasyumnya. Qusiral amal ala al-khasyum, ya. Dicukupkan kerjaan itu diberikan kepada khasyumnya, meskipun asal makhrajnya itu pada makhrajnya nun yang itu pada lisan. Demikian pula pada yang kedua pada idgham mimi dan ikhfa syafawi. Pada ikhfa syafawi, maka kita lihat sini ikhfa syafawi dan ikhfa syafawi di sini dan ikhfa hakiki, ya. Demikian pula di pada iqlab, ya. Pada iqlab juga, ya. Iqlab di mana nun mati bertemu dengan ba. Ini juga dengan menyamarkan. Ini iqlab, namanya iqlab itu adalah taqlibun nun miman. Taqlibun nun miman, jadi mengganti nun menjadi mim. Kalau boleh ditambah, yang keenamnya adalah pada iqlab. Nun bertemu dengan ba. Nah, nun, karena iqlab ini adalah taqlibun nun miman, mengganti nun menjadi mim ma'a ikhfa'il mim, tapi dengan diikhfa'kan mimnya. Maka ketika diikhfa'kan mimnya, disamakan dengan yang keempat ini, ya. Ikan pada ikhfa syafawi. Ikhfa, yang namanya ikhfa kembalinya adalah dengan gunnah. Karena menyamarkan nun, menyamarkan mimnya. Jadi menghilangkan nun menjadi mim, tapi dengan menyamarkan mimnya. Jadi mim ba'di, nah, tidak dengan mim ba'di, dengan, maka di sini nunnya hilang, memang idgham, diganti dengan mim, tapi mimnya di sini jelas, ya, belum diidghamkan mim. Nah, maka dengan dikatupkannya huruf mim ini dengan disamarkan, ini dengan tidak kuat, ya. Mim, tidak mim ba juga tidak, dengan furjah ini juga salah, karena nanti akan mendatangkan huruf yang baru, ya. Kalau mim dengan mim ba berarti sebelumnya kasrah akan mendatangkan dengan huruf ya i, ya. Mim i, kan, ini juga tidak benar kalau kemudian ada furjah. Demikian pula dengan idmam. Nah, kalau dengan mim, nah, meskipun di sini sudah ala qaul, ya, mim ba'di, dengan tapi di sini taqlibun nun miman, tapi tidak ada ikhfa al-mim, karena namanya iqlab adalah taqlibun nun miman ma ikhfa al-mim, mengganti nun menjadi mim tapi dengan menyembunyikan, menyamarkan mimnya. Bagaimana samarnya? Adalah makhrajnya ini tidak dikuatkan. Ini makhrajnya agak dilemahkan dengan cara syafatain, dua bibir ini tidak kuat nempelnya. Mim ba'di. Nah, ini juga butuh latihan. Sulit banget jika mau aja mim ba'di sudah beres. Ya. Nah, ini kalau kita kembali kepada kaidah bahwasanya iqlab adalah taqlibun nun miman ma ikhfa'il mim, mengganti nun menjadi mim dengan menyembunyikan atau menyamarkan pada mimnya. Ini juga masuk. Maka ketika disamarkan, diikhfa'kan, sama dengan bacaan ikhfa syafawi, ya. Ikhfa syafawi, mim yang juga bertemu dengan ba, ya. Karena di sini kan juga nunnya dikaji dengan mim. Baik. Ini juga masuk syafatain, ya, masuk syafatain. Ini yang bisa dimasukkan pada yang ke-6, ya. Pada bacaan ikhlas. Wallahu ta'ala. Selesai, walhamdulillah, dari bagian yang
pertama dari muqaddimah. Masih muqaddimah nih ya. Baik. Sampai sini ada masalah? Sebelum kita lanjutkan. Masih paham? Alhamdulillah. Baik, kita masuk pada bab yang kedua ya. Adalah bab sifatul huruf ya. Bab sifat. Dan ini poin yang kedua. Jadi kalau tadi sudah kita bahas tentang makharij ya. Berikutnya masalah sifat ya. Dan ini ibrah bagi kita ya. Rasanya seperti itulah manusia. Dari mana dia keluar, sifatnya kan beda ya. Maka ini artinya di sini juga kita harus saling memahami, penting untuk kita memahami ya. Sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang kepala rumah tangga dengan istrinya, bedanya antara laki perempuan beda, maka harus paham. Nah, karena memang beda tempat, mesti beda sifat. Ketika beda sifat, jangan memaksakan orang suruh sama dengan kita. Ya, ya, ini. Maka kalau toh kemudian mesti tetap akan berbeda. Ya. Kalau toh sama tempatnya, sifatnya berbeda. Kalau sama sifatnya, mesti tempatnya akan berbeda. Maka dalam sifatul huruf dan makharijul huruf seperti itu. Dan itu sama seperti sifat manusia. Ya. Ya. Yang dari Medan, yang dari Batak, yang dari miliki sifat berbeda dengan yang dari Betawi, dari Jawa juga seperti itu. Temperamen. Ya. Ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang laki-laki, seorang perempuan juga demikian. Maka jangan kemudian kita memaksakan orang untuk kemudian sama dengan kita. Ya. Apalagi ada yang diberikan kecerdasan, ada yang memorinya DDR ya. Daya dom rendah. Ya. Ya. Makanya juga untuk bisa memahami. Dan itu pasti akan ada perbedaan ya. Maka di sini pula ya, kita pentingnya untuk memahami tentang karakter sifat ya. Bagaimana kita sudah tahu sifat huruf, maka kita harus tahu karakternya dari huruf-huruf hijaiyah ini. Demikian pula dalam kita mengenali manusia, dan itu sunnah Rasul ya, alaihi salatu wassalam, untuk kita mengenal kepada mereka ya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Ini memahami karakter orang ya. Innaka ta'ti qauman ahla kitab. Engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Maka bedakan, enggak akan sama dengan badui ya. Orang ahli kitab, orang punya basic ilmiah ya. Orang badui enggak kenal kecuali dengan ya baduinya itu ya, sikap kasar dan semaunya sendiri ya. Maka dalam hal ini pun juga Masya Allah ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan segala sesuatu adalah ada ibrah ya, ada pelajaran ya. Dan ini kita lihat pada huruf-huruf hijaiyah. Ternyata bukan semata-mata huruf yang mujarradah keluar dari mulut kita, itu tidak. Tapi di dalamnya ada ibrah, ada durus ya, ada pelajaran. Betapa ini juga sama dengan sifat manusia ya. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sifatul huruf. Dan sifat ini atau sifatul huruf, di mana sifat itu sesuatu yang nempel pada sesuatu yang lain ya. Maka sesuatu yang ada pasti memiliki sifat ya. Itu sudah hukum pasti ya. Aqlan wa syar'an. Maka kalau dikatakan ada tapi tidak memiliki sifat, ini bohong ya. Dan itu orang Jahmiyah kan seperti itu ya. Maka Jahmiyah dikatakan al-Jahmiyah ta'budu adaman ya.
Jahmiyah itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Karena apa? Mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang nafi. La fawq wala tahat wala yamin wala shimal, basir bila basira wala syahada. Ini mereka. Maka ini sesuatu, maka sifat yang namanya sifat adalah dikatakan sifat sesuatu yang nempel pada sesuatu yang lain. Dan yang dimaksud dengan sifat huruf tentunya adalah sifat yang nempel pada huruf ketika diucapkannya, ketika dilafazkannya. Maka ini sifatul huruf. Ini sifatul huruf, ini keluar sifat itu ketika dibunyikan. Adapun ketika ditulis nggak akan keluar, ya, nggak akan keluar itu. Tapi ketika dibunyikan, baru kemudian akan ketahuan. Ya. Maka seseorang itu akan ketahuan ketika dia dimulai bicara, ya, dari bicara atau mulai bergerak. Tapi ketika diam atau seperti itu tidak akan bisa dikenali, ya. Maka seperti itulah sifatul huruf akan bisa kita kenali ketika kita melafazkan daripada huruf-huruf hijaiyah ini. Kemudian di antara faedah, ya, dalam kita memahami karakter huruf-huruf hijaiyah ini, sifat-sifat huruf ini adalah yang pertama untuk membedakan dari huruf-huruf yang sama makhrajnya. Seperti tadi dha, dal dan ta. Sama makhrajnya. Bedanya apa? Pada sifatnya berbeda. Ya. Kalau kemudian sama sifatnya, bedanya apa? Pada makhrajnya. Seperti pada wa dan wa tadi. Ya. Maka ini faedah yang pertama, tamyizul huruf al-mushtaraka fi al-makhraj. Ya. Membedakan huruf-huruf yang sama dalam makhrajnya. Ini faedah kita mengenali sifatul huruf. Kemudian yang kedua, mengenal sifatul huruf ini sama seperti mengenal sifat manusia. Ya. Ini karakternya menggampangkan. Ini karakternya kejiwaannya lemah. Ini tarafuk, ya, gak sombong nih, ya, tarafuk senangnya. Nah, seperti itu, ya. Hari mintanya di atas terus dan macam-macam. Maka ini juga yang kedua dari mengenal sifatul huruf, untuk bisa mengenal huruf-huruf yang kuat dari yang lemah, ya. Mengenal huruf yang kuat dari yang lemah dari huruf-huruf hijaiyah ini. Nah, supaya kita juga bisa paham orang yang kejiwaannya kuat, kan. Ketika kita gurau, ketika dengan saling menjatuhkan pun juga tidak akan tersinggung, ya, bisalah. Tapi dengan yang sifatnya sensitif, ya, sudah sedikit diambil hati, kemudian kayak orang Jawa, ya, orang Solo pada khususnya, ya, yang suka pakai belangkon. Tahu belangkon, kan? Pas diajak gurau, balas gurau juga, tapi di sini nyimpan bendol. Ya, dikumpulkan semuanya di belakang ini. Itu simbol, ya. Ya. Orangnya kalem-kalem memang, tapi disembunyikan. Ya. Maka jangan bilang kalem-kalem, suatu saat ini. Jadi karakter gitu, ya. Karena belum ada waktunya aja, ya. Belum ada timingnya untuk balas aja. Giliran tiba, jangan tanya, ya.
Maka ini pentingnya kita mengenal sifatul huruf seperti itulah, yang sama dengan sifat manusia. Ya. Maka dengan mengenal itu kita memberikan masing-masing sesuai dengan haknya. Ketika bergaul juga seperti itu. Maka ketika mengenali huruf-huruf ini, ya kita juga bisa memberikan sifat itu sebagaimana adanya. Tidak kemudian tidak berikan lebih, juga tidak dikurangi. Ya. Yang harusnya dibaca tarqiq, baca tipis, ya tipis lah. Yang dibaca tebal juga demikian, karena karakternya adalah tebal. Wa'tikul ladzi haqqin haqqahu. Maka inilah tajwid, ya. Inilah tajwid yang dikatakan Al-Jazari rahimahullahu taala, yani bahwa tajwid ini adalah i'ta'u kulli harfin haqqahu. Ya. Ya. Dari memberikan masing-masing huruf itu sesuai dengan haknya, ya. Dari sifat dan makharijnya, demikian pula dari ahkamul huruf, ya. Dari tarqiq, tafkhimnya, yang dibaca tipis ya tipis, baca tebal ya tebal, dan kapan yang itu boleh dua-duanya, baru kemudian di sini juga seperti itu karakter manusia, ya. Dan ini sama, masya Allah, ini menunjukkan subhanallah betapa detailnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu itu penuh dengan hikmah, ya. Penuh dengan hikmah. Ini sesuatu yang mesti kita yang semakin mendekatkan diri kita dan untuk mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semuanya adalah bukan suatu hal yang sia-sia. Ini penuh dengan hikmah. Ini ya. Ini yang kedua, ya, di antara faedah mengenal tentang sifat huruf, mengenal yang kuat dari yang lemah. Kemudian yang ketiganya adalah membaguskan lafaz-lafaz huruf yang berbeda makhrajnya. Ini mentajwidkan lafaz-lafaz huruf yang berbeda makhrajnya. Nah, ketika berbeda makhrajnya, maka kemudian sama sifatnya, nah ini juga melafadzkannya juga supaya lebih bagus. Seperti tadi antara wad dan za dengan wa, atau dengan zal yang hampir sama dengan sama makhrajnya, ya, yang sama makhrajnya atau yang kemudian sama sifatnya. Yang sama sifatnya, maka ini dengan mengenal sifat ini dan juga mengenal makharijnya, kita bisa membedakan satu dari yang lainnya, ya. Ini masya Allah, ya, subhanallah, satu ibrah bagi kita dan satu hikmah dalam kita mengenal daripada sifat-sifat huruf dan juga tempat keluarnya huruf ini. Dengan itu menjadikan kita itu lebih lapang dada, ya. Lapang dada, bahasanya kita ya kita manusia, ya, yang penuh dengan berbagai kekurangan, penuh dengan berbagai cacat, untuk kita kemudian saling menyadari, ya, satu dengan yang lainnya. Dan karakter manusia juga berbeda-beda. Apalagi ini satu masjid, ya, jelas masing-masing itu berbeda, ya. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala satukan kita dengan akidah, ya. Satukan kita dengan prinsip dan manhaj, ya. Ini satu keutamaan dan satu yang patut untuk kita banggakan. Kalau ada perbedaan, sesuatu hal yang wajar, ya. Sebagaimana sifatul huruf, semuanya tidak ada yang keluar dari mulut, ya. Ya. Semuanya tidak ada lepas dari mulut semuanya, ya. Tapi semuanya juga masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda, ya. Dan bisa menjadi rangkaian yang sangat indah, ya. Menjadi rangkaian sangat indah. Kenapa kita tidak seperti itu, ya? Ini ibrah dan hikmah bagi kita. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kita berharap dengan seperti ini kita bisa mengambil ibrah semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sabat, memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa kita bisa istiqamah dan komitmen, dan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala banyak berikan hikmah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masuk pada bab. Beliau mengatakan qala sifatuha jahrun wa riqun mustafil munfatihun musmatatun wa dhidda qul. Sifat huruf ini ada dua.
Ada sifat yang mutadaddah dan ada sifat yang mustaqillah. Ada sifat yang berseberangan. Kalau tidak A ya B, ya. Ini dua yang tidak bisa disahkan, ya. Jadi tidak bisa menghindar. Ini sifat yang mutadaddah. Dan ini juga sama pada manusia. Kalau tidak muslim ya kafir gitu ya. Itu kan. Hanya dua saja. Ya. Tidak ada yang bena nifaq ini sama ya. Disamakan di sana ya. Manusia ini masyaallah ya. Jadi huruf pun juga seperti itu ya. Nah, sifat yang mutawaddah. Kemudian yang kedua sifat yang mustaqillah. Ini sifat yang berdiri sendiri. Dan ini sifat khususiyah. Ya, sifat khususiyah pada sebagian huruf yang tidak dimiliki pada huruf yang lain. Artinya ini adalah fadlullah yutihi man yasha. Jadi manusia pun juga sama seperti itu. Ada yang memang jibillahnya dari awalnya bagus ya. Allahnya baik, lembut dan masya Allah. Bukan dari kasab ya, bukan diupayakan, tapi memang dari awalnya memiliki sifat yang seperti itu. Ada orang-orang yang seperti itu, gampang, mudah, ya. Ini entengan, ya, suka memberi dan memang watak dari awal seperti itu. Ini ada yang Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan. Fadlullah yutihi man yasha. Seperti itulah juga pada sifat huruf ini. Jadi kembali kepada masalah bahwa sifat huruf terbagi menjadi dua. Ada sifat mutadaddah dan ada sifat mustaqillah. Sifat yang berdiri sendiri. Dan sifat yang mutadaddah ini ada 10 sifat. 5 pada bagian yang pertama, 5 bagian yang kedua. 5 yang kuat, 5 yang lemah. Kemudian sifat yang mustaqillah ada 7 atau 8. 7 atau 8. Saya mengatakan 7 atau 8, ada sebagian yang menambah lagi dari merinci sifat-sifat yang lainnya. Baik. Qala sifatuha jahrun wa rikhun mustaqil. Munfatihun musmatatun wa dhidda qul. Sifatul huruf yang pertama jahr. Yang kedua rakhawah. Yang ketiga istitalah, mustatil. Kemudian yang keempat munfatihun infitah. Dan yang kelima musmatatun, yakni ismat. Ya. Ini 5 sifat yang pertama. Sifatuha jahrun wa rikhun mustafil, munfatihun musmatatun wa dhidda qul. Ibnu Jazari rahimahullahu taala menyebutkan 5 yang pertama, kemudian 5 yang kedua disebutkan huruf-hurufnya. Artinya di sini kalau yang tidak disebutkan berarti masuk dalam bagian yang pertama ini. Nah, beliau merinci mahmusuha fahattahu syakhsun sakat. Ya. Yang berikutnya adalah sifat hamz. Ya. Hamz meliputi huruf dalam yang terangkum dalam fahattahu syakhsun sakat. Nah, berarti kalau bukan hamz adalah jahr, ya. Ya. Baik. Ini yang pertama sifat mutawaddah, sifat yang berlawanan. Sifat mutawaddah beliau katakan sifatuha jahrun. Yang pertama jahr.
jahrun wa riqwun. Yang kedua rakhawah, mustabil. Yang ketiga istifal. Jahrun wa riqwun mustabil munfatihun, infitah. Dan musmadatun, yang kelimanya adalah ismat. Infitah dan ismat. Kebalikannya, jahr adalah hams. Rakhawah kebalikannya adalah syiddah. Istifal, isti'la. Kemudian infitah ini adalah isbab. Dan ismat adalah idlah. Ya. Ini 10 sifat. Kalau tidak jahr adalah hamz. Kemudian kalau tidak rakhawah berarti syiddah. Kalau tidak istifal ya isti'la. Kalau tidak infitah, isbab, dan kebalikan dari ismat adalah idlah. Kemudian ada sifat yang keenam di antara ini. Ma baina ar-rakhawa wa syiddah. Ma baina ar-rakhawa wa syiddah, di antara tengah-tengah antara rakhawa dan syiddah. Ya. Ini yang keenam ditambah ma baina ar-rakhawa wa syiddah. Jadi kita kenal dulu ini ya, sebelum kita merinci satu persatu sifat jahr itu kayak apa, rakhawah bagaimana, dan seterusnya ya. Maka kita tahu dulu. Ini ma baina ar-rakhawa syiddah. Kemudian Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala menyebutkan sifat hamd pada fahassahu syakhsun sakata ya. Ini pada lafaz fahassahu syakhsun sakata ya. Ada 10 huruf sifat hamd. Hamd tadi sudah kita singgung ya sedikit. Sifat hamd ini bersamaan keluarnya suara keluar nafas. Fa, ha, ta, ha, sha, kha, ta, ta, ya. Ka dan ta. Pada 8 yang pertama ini jelas ya, jelas keluarnya. Bisa kita bacakan. Kemudian kaf dan ta ini yang sering untuk kita perlu ada sedikit keluar nafasnya. Ka bukan ka, ya. Ta bukan ta, ya. Yang kering yang perlu dibacain dikit dengan keluarkan nafasnya. Ya. At bukan at. Ya, yang mati ya. Tapi tekanannya kuat maka keluar keluar nafasnya. Ini hamd. Kalau tidak ini berarti jahr ya. Ini huruf-hurufnya ya. Kemudian dikatakan syadiduha lafzu ajid khatin bakat. Ini ajid syiddah. Ajid khatin bakat ya. Ada 8 huruf pada syiddah ya. Yang disebutkan cuma bagian yang kedua saja. Berarti selebihnya sana ya.
alif, jim, dal. Nah, tadi sudah kita singgung. Alif ini dari asal harf makhrajnya, ya. Dengan memiliki sifat syiddah, kuat ini. Juga sifat jahr karena tidak masuk ke sini kan. Ya. Maka ini kuat dengan sifat jahr dan syiddahnya. Demikian pula pada kaf dan ta ada sifat syiddah. Tapi di sini adalah hamz. Syiddahnya tekanan makhrajnya. Ya. Maka kuat ak, ya. As, ya. Ini. Kemudian isti'la wa tab'ul min khussa dhafin qif hatar. Khussa dhafin qif kha sad wa ghain wa qaf dan wa. Nah, nanti di sini juga ada pembahasan khusus terkait dengan istilah dan itbah, ya. Jadi dari rahimahullah ta'ala akan lebih mendetailkan kepada kita, ya. Kemudian untuk itbah ini sad wa sad wa ta dan wa, ya. Wa sadun dhalun ta'u dha'un mutlaqah. Nah, sebelum ini di antara rakhawah dan syiddah ini, ya. Yang keenam nanti, ya. Nah, rakhawah dan syiddah ada 5 huruf. Ini adalah lam, nun, lin, omar, ya. Lin, omar, lam, nun, ain, mim dan ra. Kemudian di sini adalah huruf idlam, firra, min, lubbin, fa, ra, mim, nun, lam dan ba. Ini dari bagian yang kedua disebutkan oleh Ibnu Jazari rahimahullah taala. Hamad meliputi ini, ya. 10 huruf. Selebihnya berarti jahr. Syiddah 8 huruf ini. Selebihnya adalah rakhawah selain ini. Berarti 10 tambah 5, 15. Sisanya adalah memiliki sifat rakhawah, ya. Memiliki sifat rakhawah. Ajiz, qatin, bakat. Ada 8 huruf. Dari huruf syiddah dikurangi dengan lam, nun, ain, mim dan ra yang tengah-tengah, maka selebihnya miliknya rakhawah, ya. Tinggal 14 ini, ya. Kemudian isti'la hanya 7. Yang 29 adalah istifham. Dan ini dengan sifat isti'la ini juga punya karakter sendiri. Dengan isti'la ini adalah dibaca tafkhim. Dan dibaca karakternya adalah tebal. Milik karakter tebal semuanya. Untuk ini, meskipun di sini nanti juga bertingkat-tingkat. Baik dari sisi hurufnya itu sendiri, juga dari sisi keadaannya. Ketika di fathah di depannya alif, ketika di fathah saja, ketika di dhammah, maka ini ketebalan pada huruf-huruf mufakhamah, huruf isti'la ini juga dan isbat ini juga bertingkat-tingkat. Insyaallah nanti juga akan kita rinci. Tapi dengan dari sini menunjukkan bahwasanya dari sifat ini, sifat yang pokok ini, yatawallad sifat al-ukhra, akan melahirkan pada sifat yang lain. Dari sifat isti'la, maka kemudian melahirkan sifat tafkhim. Dari sifat istifal melahirkan sifat tarkib, baca tipis, ya. Ini yang ketiga. Kemudian ba meliputi shad, dha, ta dan wa, ya. Selebihnya adalah huruf inbitah. Kemudian ismat kebalikannya adalah idlah, dan huruf inbitahnya ada 6, ya. Firra, min, lubbin. Ini kita lihat yang menjadikan.
Al-Farra dengan melihat kepada makhraj tadi dan kemudian melihat kepada sifat ini, kita bisa mengetahui titik permasalahan kenapa kok di antara para ahli qiraat berbeda pendapat pada makhrajnya. Jadi kita lihat lam, nun, ra. Sama kan? Satu sifat. Di sini juga ketemu lagi lam, nun, ra. Dan sifat yang lainnya juga bersama. Makanya kemudian Al-Farra menjadikan tiga huruf ini dijadikan satu makhraj karena memang sifat-sifatnya pun juga berdekatan. Ya. Sifatnya adalah berdekatan. Maka ini pentingnya untuk juga mengetahui titik permasalahannya. Dalam melihat kepada perbedaan-perbedaan yang ada. Kenapa kemudian terjadi perbedaan? Nah, ini dicari titik temu dan dicari titik permasalahannya. Jangan dicari masalahnya, ya, tapi titik masalahnya. Kalau dicari masalahnya nanti akan nambah masalah. Ya. Ini biasanya seperti itu. Ya. Tambahin bumbu, tambahin ini macam-macam. Kalau bumbu Padang enak. Ya. Kayak bumbu seperti ini, waduh, tidak menambah kecuali renyah, ya. Allah musta'an, ya. Nah, ini dari sini kita bisa memahami bagaimana perbedaan, ya. Al-Imam Al-Farra kenapa kemudian menjadikan dalam satu makhraj ini, satu makhraj karena memang sifatnya yang hampir sama, ya. Dari lam, nun dan ra. Ya. Lam, nun dan ra ini barengan terus. Baik, ini dari sifat yang mutadaddah. Kemudian sifat yang mustaqillah. Ya. Sifat yang mustaqillah atau sifat yang berdiri sendiri. Ini ada 7 sifat. Ya. Sifat yang mustaqillah dari sendiri. Pertama, huruf shafir. Ini pada tadi sudah shad, zai dan sin. Shafiruha shadun wa zayun sinu. Nah, kemudian yang kedua qalqalah. Qalqalatun qutbu jaddin. Qataba dimdal. Qalqalatun qutbu jaddin. Kemudian yang ketiganya adalah lin. Ini pada waw dan ya yang disukun, ya. Sebelumnya fathah. Ini waw dan ya. Ya. Wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma, ya. Waw dan ya yang disukun sebelumnya fathah. Qalqalatun qutbu jaddin wal linu. Ini huruf lin. Tentang rinciannya insyaallah akan kita bahas besok insyaallah, ya. Pagi kita mengenal huruf-hurufnya dulu, ya. Safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qutbu jaddin wal linu. Tentang qalqalah bagaimana? Ini juga nanti ada rincian, ya. Ada qalqalah kubra, ada qalqalah sughra dan ada qalqalah wusta. Kemudian muyul, ya. Condongnya kemana qalqalah ini dari pantulan suaranya, apakah kepada fathah atau kepada harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya dhammah, ya. Kemudian dibaca dhammah, pantulannya harokat sebelumnya fathah juga demikian. Afatatma'una. Tapi kalau sebelumnya dhammah misalkan, misalkan pada udu kepada u apa kepada
fathah. Atau seperti kasrah iqra pada iqra fathah atau iqri. Ya. Di sini ya, ini juga ada khilaf ya. Insyaallah nanti akan kita bahas. Ini qalqalah, qalqalatun qutbu jaddin wallin. Kemudian wawun wa ya'un sukkina wa fathaha qablahuma wal inhiraf. Sifat yang keempatnya adalah sifat inhiraf pada lam dan ra. Ya. Wal inhirafu sahihah. Ini inhiraf paling sahihah diluruskan. Bukannya berpaling mudah ditonjok sekalian, tidak ya. Inhiraf pada lam dan ra ya. Kemudian yang kelima sifat takrir pada ra ya. Kemudian yang keenam tafasyi pada shin, dan yang ketujuh adalah sifat istitalah pada dhad ya. Wawun wa ya'un sukkina wal fataha qablahuma wal inhirafu suhiha. Wal inhiraf ini dari safiruha, huruf safir sad, zai dan sin. Safiruha sadun wa zayun sinu qalqalatun qutbu jaddin. Qalqalah meliputi qaf, ta, ba, jim dan dal, wal lin, huruf lin. Ini juga nanti akan ada pembahasan ya. Sendiri huruf lin ya. Dengan pada waw dan ya yang disukun sebelumnya di fathah ini. Dibaca panjang, baca mad, dan juga dibaca qasar. Li ila fi Quraisy ya, baca mad, atau li ila fi Quraisy ya, baca pendek ya. Dengan qasar ini asalnya. Insyaallah nanti kita rinci ya. Kemudian ini lin, waw dan ya yang disukun sebelumnya fathah. Wawun wa ya'un sukkina wa fathaha qablahuma wal inhiraf. Sifat inhiraf pada lam dan ra. Kenapa dikatakan inhiraf? Ini karena memang dua sifat yang berdekatan ini antara lam dan ra ya, yang ditengahi dengan nun. Tadi sudah kita bahas ya, makhrajnya di sini ra, kemudian nun dan lam ya. Ini dan lam bisa inhiraf ya, kemudian ra juga. Maka dikatakan walin hirafu suhiha. Yang inhiraf, yang menyimpang ini diluruskan ya. Diluruskan ya. Bukan kemudian yang inhiraf kemudian yang sudah kadung gitu, enggak usah ya. Nah, seperti ini juga sifat ya. Artinya ini juga kembali kepada hadis Rasulullah SAW ya, atau dalam satu riwayat dikatakan al ilmu ta'allum al hilmu bitahallum ya. Tahallum ini butuh kepada latihan ya. Karena yang namanya akhlak dan sifat itu bisa dirubah. Ada yang najibillah dari asalnya seperti itu, ada yang ditakasab, ini bisa dilatih. Bisa dilatih ya. Artinya bisa dirubah manakala kita mau latihan. Kita lihat contoh kita para sahabat ya. Contoh kita teladan kita para salafus salih. Dulu orang-orang yang biadab kan ya. Orang-orang yang biadab, tapi ternyata bisa beradab seperti dan menjadi manusia yang paling beradab. Dan itu teladan kita. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Katanya itu adalah kita meneladani mereka. Ini bandingkan ya. Jadi kerasnya kehidupan mereka dan juga pribadi mereka awalnya, ternyata juga, masya Allah, dengan sifat karakter yang tetap ada pada mereka, tapi tetap juga bisa dirubah, diarahkan kepada yang baik. Dan ini subhanallah ya, satu ibrah bagi kita. Wal inhirafu suhiha ya. Ra pada lam wal ra. Wa bi takririn ju'il, dan kemudian sifat takrir pada ra ini yang mudah terulang. Ini takrir atau tikrar ya. Ini mudah keluar, yang kalau kemudian tidak ditahan pada makhrajnya
sudah kita bahas pada tarful lisan, dimasukkan pada zahrul lisan sedikit ya, pada zahrul lisan. Ini kalau tidak ditahan maka akan kita mendatangkan dengan huruf yang lebih dari satu ya, ra ini pada ra. Maka juga dengan sifat tikrarnya ini. Ini sifat tikrar itu juga berawal dari makhrajnya, ya, tempat keluarnya. Kemudian maka ini jangan disalahkan, itu hal yang itu mesti waqtikul ladzi haqqin haqqahu. Karakternya seperti itu ya. Tidak kemudian orangnya merubah karakter itu juga susah memang, tapi diarahkan kemana yang lebih baik insyaallah ya. Ini sifat. Kemudian tafasyi pada shin, pada shin dengan sifatnya yang menyebar. Ketika mengeluarkannya, melafazkan shin ini menyebar ke seluruh mulut. Kemudian pada wad dengan kekhususan sifat istitalah. Istitalah ini tadi sudah kita singgung karena panjangnya makhraj ya. Maka beda antara istitalah dengan mad. Nah, ini kalau mad pada panjang pada suaranya ya, mad ini. Tapi kalau istitalah ini pada makhrajnya ya. Ini barangkali ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang kita bahas. Kemudian rinciannya insyaallah akan kita bahas besok ya. Satu persatu dari apa itu jahr, apa itu rakhawa, istifal dan seterusnya ya. Untuk kita lebih mengenal detail daripada sifat-sifat huruf ini. Maka mudah-mudahan dengan kita memahami ini akan bisa membedakan. Dan kemudian setelah dua masalah ini bisa kita kuasai, bisa kita praktekkan dengan baik, maka insyaallah ta'ala pada sifat-sifat berikutnya apa yang ditambih akan banyak diingatkan oleh Ibnu Jazari, ini akan kita lebih hati-hati. Ini wallahu ta'ala mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa sekali lagi bisa bersabar ya, barang sedikit bersama saya ya pada hari-hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan bimbingan kepada kita untuk kita bisa memilih yang terbaik dan menjadi ahlul Quran wa khassatuh. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.